Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, pagani yang saya hormati juga Ibu Yuli, juga seluruh hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang adab-adab dalam Islam, tata cara atau tata krama. Man taroka adab, ada istilah man taroka adab fahuwa dabbah. Barang siapa yang meninggalkan adab, maka dia macam binatang. Itulah perbedaan antara kita dengan binatang. Kita tidur, misal kita dengan monyet lah misalnya, contohnya. Kita tidur, monyet juga tidur. Kita makan, monyet pun makan. Tapi tidurnya monyet, makannya monyet, tak ada aturan. Begitu ya. Tak ada aturan bagi mereka. Tapi kita manusia, nah inilah perbedaan kita dengan binatang. Kita diatur sedemikian rupa mengikuti tata cara sunnah baginda Rasul. Kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, jumhur ahli sejarah mengatakan di sanalah baginda Rasul dilahirkan. Salah satu daripada kita ciri cinta kepada Rasul adalah kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti tata cara beliau dalam beribadah, dalam kehidupan ini. Di antaranya yang akan saya sampaikan tentang 6 hal ini. Anta ma'aman ahbabta. Nanti kita di akhirat akan bersama orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah baginda Rasul, kita menjadikan Rasul sebagai rule, sebagai model, sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai sesuatu yang kita cintai. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama Rasul di surga. Begitu ya. Tapi kalau yang kita cintai adalah bintang Korea misalnya, yang barangkali tak disunat-sunat acan misalnya, ya barangkali disitulah begitu bangkit dari dalam kubur, wow, Lee Min Ho, tidak, bercanda saja ini, apunten. Nah, maka ketika kita menjadikan baginda Rasul sebagai contoh, idola, sehingga kita tahu bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasul masuk dan keluar toilet dan lain sebagainya, dengan menjadikan Rasul sebagai contoh idola, maka itu menjadi bagian daripada ibadah. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, gitu kan? Bangun tidur, tidur lagi. Kata siapa itu? Mbah Surip, gitu. Itu sudah almarhum dia. Sudah berjumpa dengan Mbah Marijan di alam kubur. Kata Mbah Surip pada Mbah Marijan, tenang Mbah, tak gendong katanya. Kata Mbah Marijan, tak perlulah, saya sudah rusuh.
Nggak bercanda saja itu. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Ketika kita mendasari semua dengan contoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk kepada yang pertama. Masuk kamar mandi. Ini pelajaran kita TK dulu lah. Maka ini kita mengulas lagi. Banyak orang yang lupa. Masuk toilet, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bayangkan, masuk toilet jadi bagian daripada ibadah. Dicatat sebagai ibadah. Luar biasa. Hanya masuk toilet bisa menjadi catatan ibadah, catatan kebaikan. Maka bagi orang yang beriman, seluruh rangkaian kehidupannya itu kebaikan. Masuk kaki kiri, baca doa. Keluar kaki kanan, baca doa lagi. Gufronaka, gufronaka. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Sebab selama di toilet kita nggak boleh berzikir yang dilisankan. Boleh berzikir di toilet, tapi hati. Maka kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maaf, selama di toilet kita tak boleh berzikir. Maka gufronaka, di awal gufronaka, 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 atau ditambah dengan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Jadi ibadah lagi. Masuk toilet jadi ibadah, keluar toilet jadi ibadah. Lalu yang kedua, tadi berdoa di awal dan di akhir. Yang ketiga, tidak boleh menjawab salam atau berbicara. Tok tok, assalamualaikum. Ada siapa di dalam? Itu tak ada sopan. Dia tak paham tentang adab di toilet. Tak perlu dijawab orang yang mengucapkan salam ketika kita ada di toilet itu. Bahkan saya temukan dalam satu kajian waktu sama guru saya ngaji kitab Fathul Qorib kalau tak salah dulu. Jadi betapa bencinya Allah kepada orang yang ngobrol di toilet. Misal toilet ada dua. 1, 2. Kebetulan atasnya ada itu. Di mana kamarnya ngobrol. Di toilet bareng kok. Itu Allah begitu benci sekali. Jadi kita di toilet itu rahasia. Syukur orang tak tahu bahwa kita yang di toilet itu. Tak perlu orang tahu gitu. Dan dipercepatlah kita di toilet itu. Tidak boleh menjawab salam atau berbicara. Tidak boleh membaca atau menghafal Al-Quran. Tak boleh. Begitu ya. Doa tadi pun kita masuk dalam hati. Dalam hati. Lalu gimana kalau kita bawa HP yang HP-nya ada aplikasi Quran. Asal nggak dibuka saja. Macam otak kita kan. Di otak kita ada hafalan Quran kan. Al-Fatihah. Kulhu Palak bin Nas. Ayat kursi, nonde, banyak di otak kita ini. Kan boleh kan kita bisa masuk toilet, boleh kan? Padahal di otak ada itu, ada hafalannya. Selama di toilet itu tidak dibaca, maka tak apa. Macam tadi, HP, ada aplikasi Quran. Kalau nggak dibuka ya nggak apa-apa. Begitu. Jangan dibuka saja. Bawa. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini maksudnya kalau ini setelah saya kaji lebih dalam ini tentang menghadap atau membelakangi kiblat ini, seandainya kita dibuang hajat, zaman dulu ini ya, di tempat yang terbuka, begitu ya, di tempat yang terbuka. Maka kalau di tempat yang tertutup ini seandainya sudah terlanjur gitu, kita buat rumah ternyata ini toiletnya menghadap kiblat, nggak apa-apa. Cuma afdolnya memang walaupun di tempat tertutup pun afdolnya begitu ya, jangan sampai membelakangi atau menghadap ke kiblat, begitu ya. Afdol, suatu keafdolan, begitu ya. Seandainya sudah terlanjur tak apa. Tapi kalau di tempat yang terbuka, begitu ya, bata yang terbuka itu mutlak tak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat atau buang air kecil. Lalu kemudian sebaiknya buang air besar dengan jongkok. Buang air kecil pun sama. Satu saat baginda Rasul melewati satu kuburan. Melewati kuburan. Yang satu disiksa karena
suka mengadu domba, suka ngegosip dan lain sebagainya. Yang satu disiksa karena tak bersih setelah buang air kecil. Gitu ya. Rupanya buang air kecil atau buang air besar yang tidak bersih, kita cara mensucikannya tidak paham udah suci atau belum, itu bisa menjadi percikan api neraka atau bisa menjadi penyebab disiksa di dalam kubur. Tidak membersihkan kotoran dengan tangan kanan, tidak memegang alat vital dengan tangan kanan. Ini adab-adabnya. Nah, jadi ketika kita mengikut adab, maka ketika masuk toilet itu kita bisa menjadi bagian daripada ibadah. Kemudian, adab mempersiapkan makanan. Adab-adabnya, pilihlah makanan yang halal. Pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Tidak pantas masuk surga bagi orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Nah, lalu kemudian sudah halal thayyiban, halal dan bergizi. Afdalnya halal, makanan thayyiban, bergizi. Nah, jangan berlebihan. Begitu. Berniat ibadah ketika kita makan, jadikan itu sebagai bagian daripada ibadah. Ya Allah, terima kasih ada rezeki untuk makan. Jadikanlah makanan ini bisa menjadi penguat bagi saya untuk beribadah. Gitu ya. Karena hukum asal daripada makan itu mubah. Makan itu hukum asalnya mubah. Mubah itu boleh. Boleh makan, boleh tak makan. Tapi kemudian bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa jadi makruh, bergantung kepada bagaimana kita makannya, begitu ya. Nah, maka ketika makan niat ibadah, maka ala kadarnya saja. Tidak sampai berlebih-lebihan, begitu. Makan minum teratur, cari tempat yang nyaman. Adab makan dan minum tentu membaca basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Dilarang makan minum sambil berdiri. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau bisa. Tidak duduk pada meja yang dihidangkan makanan haram. Karena di sana pun kita dapat dosanya. Tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Ini. Wah, luar biasa. Saking kaya ya. Bakatingku bengharna, kata orang Sunda itu. Benghar, benghar, kaya itu benghar ya. Benghar. Bakatingku bengharna. Wah, tempat minumnya pun dari emas. Begitu, piringnya dari emas, dari perak. Ini wadah makan para penghuni surga. Begitu. Enggak boleh kita berlebih-lebihan. Daripada emas perak untuk piring, untuk makan, lebih baik itu dijual, begitu ya, untuk kita membantu fakir miskin yang kesulitan. Begitu ya. Itu berlebihan. Tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Makan bersama-sama. Ini daripada sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu beliau tak pernah makan sendirian. Makan selalu ajak-ajak orang. Ketika boleh ada hidangan makanan, diajak tuh. Siapa yang belum makan, yuk bareng. Begitu ya. Riwayat yang saya baca, Nabi Ibrahim itu tak pernah makan sendirian. Begitu ya. Pasti ada teman yang diajak makan. Dan ini pahalanya begitu besar. Setiap nasi yang dimakan, kita mentraktir orang, kita ngasih makan orang. Pahalanya begitu besar sekali. Makan bersama-sama. Memakan makanan yang letaknya terdekat lebih dahulu, dekat. Menggunakan tangan kanan, membuang kotoran dari makanan yang terjatuh. Ketika kita makan, misal makan pilus misal, jatuh, belum 5 menit biasanya gitu ya. Bersihkanlah, itu sunnah ya. Ketika itu tak terlalu kotor, begitu ya. Bersihkanlah kotorannya, lalu dimakan. Itu bagian daripada sunnah, begitu ya. Tidak menghambur-hamburkan begitu saja. Dilarang bernapas di dalam bejana, begitu ya, atau di dalam gelas. Jadi afdolnya ketika kita minum,
jangan sambil bernapas. Nah, afdolnya kira-kira ya jangan sambil bernapas. Kelep. Jadi afdolnya minuman kita itu kita bagi ke dalam 3. Ini saya dapatkan ilmu dari Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Ketika minum, luar biasa. Ini kalau kita amalkan ketika minum, bacalah ta'awud dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya contohkan saja. Gini, saya tampi ini. Wah, ini kan kalau saya ngambil langsung kan nggak enak. Ini contoh aja sekalian. Wah, contoh. Nah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita masih haus lagi, ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 3 kali. Atau kita ketika minum pakai gelas dan lain sebagainya. Itu hikmahnya kata beliau itu, kalau kita bisa mendawamkan itu istiqomah setiap kali minum macam itu, diawali ta'awud bismillah, minum tanpa bernapas, ketika minum tidak sambil bernapas, diakhiri dengan alhamdulillah, maka tidak akan terbersit sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan. Kalau kita bisa dawam itu, dawam istiqomah. Seandainya kita seringkali ya, karena bisikan setan, nafsu dan lain sebagainya, sering berpikir hal-hal yang tak baik. Tapi ketika kita bisa melakukan dawam itu, insya Allah begitu ya, atas kuasa Allah kita minta pertolongan kepada Allah, kita dawam itu, orang yang bisa melakukan itu, dia tidak akan terbersit sedikit pun tentang kemaksiatan. Untuk melakukan kemaksiatan. Dilarang bernapas dan berjana meniup makanan dan minuman. Memang afdolnya makanan kita memakan sesuatu yang sudah dingin begitu ya, jangan sambil ditiup. Afdolnya memang. Jangan berlebih-lebihan dan boros. Menjilati jari, luar biasa. Ini bagian daripada sunnah. Karena setelah ditelilit ternyata menurut ahli kedokteran itu ada zat yang bisa membuat makanan itu lebih cepat begitu ya, terproses begitu ya. Maka Abdul makan itu ya pakai tangan begitu ya. Rasul kenapa makan pakai 3 jari begitu ya? Karena yang dimakan kurma begitu ya. Kurma orang. Kita makan pakai sayur pakai 3 jari susah gitu. Nah, kan kita harus tahu asbabul wurud daripada hadis itu. Begitu ya. Wah, ini mencontoh Rasul makan pakai sayur 3 jari. Wah, susah lah. 1 jam baru selesai makan. Oke. Dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelaknya. Kalau kita suka, makan. Kalau tak suka, jangan dicela. Naon makan asin deui. Aduh. Tak boleh macam itu kita. Begitu ya. Kalau suka makan, tak suka tinggalkan. Begitu ya. Jangan dicela. Jangan dicela. Enggak boleh kita mencela makanan. Itu bukan bagian daripada orang yang bersyukur, orang yang mencela makanan. Adab sebelum tidur. Tidur lebih awal, afdolnya. Kira lebih awal. Tidur lebih awal agar bisa bangun malam, begitu. Setiap kali tidur niatilah untuk bangun malam, tahajud. Seandainya kita kebablasan sampai subuh ya, tetap dapat pahala. Tetap niat, jaga niat. Tidur lebih awal, berwudu sebelum tidur, afdolnya. Luar biasa. Mengibas-ngibaskan, membersihkan tempat tidur, membandingkan badan ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Hindari tidur bertelungkup. Wah, telungkup. Jangan telungkup. Oh gitu ya. Tidur sambil telentang. Matilah dia. Tidur sambil telentang. Matilah dia. Gak boleh itu. Telentang. Kabuhulan. Ada orang, ini masih ada yang bingung. Nelentang. Enggak, mohon maaf ini bercanda sih. Nelentang. Kabuhulan lah dia, tang ditelan. Membaringkan badan ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Menghindari tidur telungkup tak boleh.
bermuhasabah, bersyukur dan bertaubat. Kita masih diberi hidup, bermuhasabah. Ya, afdal ya, sebelum tidur kita bayangkan wajah-wajah orang yang pernah yang pernah menzolimi kita barangkali. Hari itu kita melakukan apa, minta maaf. Dimaafkanlah orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Bermuhasabah, bersyukur, bertaubat. Syukur sebelum tidur kita sholat taubat dulu. Membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah ini yang masyhur ya. Kulhu, Falak, bin Nas, Al-Fatihah, ayat Kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Berdoa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya rasa hafal. Sejak TK kita hafal ini. Banyak berzikir hingga tidur. Setidaknya. Dengan kalimah. Akhiri dengan kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita ikuti adab-adab itu, ini sebelum tidur, luar biasa. Seandainya umur kita tak panjang, kita wafat, begitu ya, bablas, ya, kita berharap wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, gitu ya, wafat husnul khotimah. Adab di masjid, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid. Yang doa masyhur kita baca, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berjalan dengan tenang, banyak istighfar, karena setiap perjalanan kita menuju masjid itu dihitung sebagai pahala. Awali dan akhiri doa ketika masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid, keluar masjid, saya rasa hafal lah. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebaliknya daripada tadi masuk toilet. Kalau toilet masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Jangan langsung duduk, hendaklah sholat 2 rakaat. Tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Perbanyak zikir, hindari banyak bicara sia-sia. Maka ini suatu amalan luar biasa. Seandainya kita habis wudu. Kita wudu di sini misalnya. Kita wudu di sini. Berangkat ke masjid. Begitu banyak berzikir. Begitu ya. Dengarkan azan di sana. Maka itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Sampai ke masjid, sampai nunggu qomat, tidak berbicara yang sia-sia. Begitu ya. Itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Melunakkan suara keras di dalam masjid. Suaranya harus pelan. Tidak boleh membawa anak yang selalu mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau kita bawa anak-anak, bolehlah. Asal kita bisa menjaganya, jangan sampai mengganggu. Begitu ya. Bagus anak kita ajak ke masjid untuk kita kenalkan hidup dekat dengan agama. Kalau memang anak kita itu sudah memang bisa, begitu ya, bisa kita arahkan. Begitu ya. Lalu kemudian perbanyak mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat. Ini termasuk daripada sa'atul ijabah, waktu yang diijabah doa antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat. Kita sambil menunggu imam, taubat kepada Allah, kita minta segala apa yang kita hajatkan, itu sa'atul ijabah. Berbanyak baca Quran atau mempelajarinya. Setelah selesai sholat, kita baca 1 atau 2 ayat. Kemudian adab tilawah, membaca Al-Quran. Diutamakan dalam keadaan suci. Berwudu. Bolehkah kita enggak punya wudu pegang Quran? Boleh. Tapi afdolnya memang dalam keadaan berwudu. Karena la yamassuhu illal mutahharun, di sana ulama berbeda penafsiran. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Siapa orang yang suci di sana? Orang yang punya wudu. Kalau kita nggak punya wudu, maka nggak boleh pegang Quran. Lalu penafsiran kedua, la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh pegang Quran kecuali orang yang suci. Siapa orang suci? Orang Islam. Selama dia Islam, boleh pegang Quran.
Maka orang di luar Islam tak boleh pegang Quran. Asal kita Islam, walaupun tak punya wudhu, boleh pegang Quran. Penafsiran kedua. Penafsiran ketiga, la yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Siapa yang suci di sana? Malaikat. Malaikat makhluk yang suci, nggak ada dosa. Maka selama kita manusia, baik muslim atau non muslim, boleh pegang Quran. Al-Quran di sana maksudnya yang mana? Al-Quran yang di Lauh Mahfud. Hanya malaikat yang bisa memegangnya. Begitu ya. Ini maka yang afdal kita ikuti kaidah pertama. Pegang Quran dalam keadaan suci. Bagaimana kalau kita mengenalkan anak Quran? Anak nggak apa-apa, masih kecil kita kenalkan Al-Quran walaupun tak punya wudhu, agar dia lebih kenal Quran daripada kenal HP, begitu kan? Mungkin kan sekarang ini anak lebih dulu kenal HP daripada Quran. Maka nggak apa-apa, kita kenalkan dulu Quran. Ini Quran, bahkan luar biasa, ada video luar biasa ya. Lupa enggak saya tampilkan di sini. Ada anak kecil usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun atau 1 tahun setengah, masih kecil sekali. Disodorkan kepada dia Quran dan HP. Dia ambil Quran. Disodorkan HP, nggak mau dia. Quran dia, nangis dia. Qurannya dibawa. Luar biasa. Agar kecenderungan dia dekat dengan Al-Quran. Gitu ya. Diutamakan dalam keadaan suci. Disunahkan di tempat yang bersih dan terpilih, menghadap kiblat sambil duduk dengan khusyuk, mulai membaca dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila baca Quran, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lebih afdal lagi tambah dengan bismillah. Atau kalau surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu ada anjuran justru tak pakai bismillah, hanya ta'awudz saja. Berpakaian yang rapi, bersih dan suci, berusaha menangis ketika membacanya, apalagi kita paham maknanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Terbayang azab di neraka. Sedih begitu. Bersikap khusyuk mentadabur, merenungkan maknanya, mengulang-ulang membaca ayat untuk direnungkan. Membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Jika bertemu dengan ayat rahmat, selalu berdoa memohon curahan rahmat. Jika bertemu ayat azab, tentang neraka, azab kubur, azab neraka, berdoa, ya Allah, minta dihindarkan. Begitu ya. Jika bertemu ayat-ayat sajadah, agar bersujud tilawah. Begitu ya, sujud tilawah. Sunnah ini, tidak sampai pada wajib. Sunnah saja, kalau bisa. Sujud tilawah, sujud. 14. Menghindari tertawa dan bercakap-cakap di tengah sedang membaca Al-Quran. Begitu ya. Membaca hendaknya tertib surat, tertib mushaf. Kita punya hanca sendiri. Begitu ya. Anjuran membaca oleh jamaah bersama-sama tadarus. Ini yang pertama ayat 1 sampai 10, yang kedua kemudian 11 sampai 20 terus sambil luar biasa. Itu satu riwayat mengatakan bahwa Allah menyebut-nyebut orang yang berjamaah membaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Disebut-sebut nama orang-orang itu. Kita berjamaah, saling simak. Membaca Al-Quran dengan suara nyaring, merdu dan indah. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan kemerduan suaramu. Sebisa mungkin kita. Ya, kalau batasan kita segitu suaranya, ya sudah. Sebisa kita lah. Kita nggak mungkin suara pas-pasan lalu pengen bisa seperti Muammar misalnya. Wah, pengen seperti kori internasional. Mereka diberi kelebihan oleh Allah. Ya, kita sebisa kita lah. Pakai suara yang penting indah menurut kita. Hiasilah Quran dengan keindahan suara kita. Ketika sedang baca posisi Al-Quran, hendaknya di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk pembaca. Jangan sampai hanya diletakkan di atas lantai. Jangan sampai sejajar dengan kaki kita. Kita bersila, lalu Quran sejajar dengan kaki kita. Itu tak sopan. Maka angkat, syukur kita pakai meja kecil itu. Berusaha membaca fasih, lancar, dan benar sesuai kaidah baca. Orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat di surga.
Tapi orang yang baca Qur'annya masih ngerep, masih terbata-bata, ngerep itu bacaan, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala dia mau membaca, 2 pahala dia mau bersabar untuk belajar. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang nggak mau baca. Gitu ya. Wah, saya takutlah baca Quran. Kenapa? Takut salah. Jangan. Tetap kita baca Quran sambil kita terus mempelajari. Nggak tahu fasih, cara membedakan tha dan sa, so dan sha, bagaimana? Kita tanya. Begitu ya. Sambil terus membaca Quran. Sudah membaca Al-Quran, hendaknya diakhiri dengan doa. Biasanya Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Saya silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ada? Boleh di luar tema. Udah pang semua berarti. Ya, silakan, Kang. Kan itu kan ada makan dan minum. Oh ya. Kan kalau kita biasanya kan makan. Gitu, rame-rame. Nah, kita lupa bismillah gitu atau baca doa makan. Terus kita ingat di tengah-tengah. Oh. Nah, itu gimana? Maka ada riwayat mengatakan kita baca doanya bismillahi awwaluhu akhiruh. Ini ada satu kisah ya. Oh gitu ya. Ada ditegur oleh sahabat atau baginda Rasul yang langsung menegur begitu. Apakah kamu tadi baca doa? Tidak ya Rasul. Ya sudah, doa sekarang. Begitu doa, Rasul melihat ditampakkan kepada Rasul begitu ya. Ada setan yang lagi keselak begitu ya. Begitu. Rasul tersenyum begitu ya. Itu. Setannya keselak begitu. Ketika dia lupa tidak baca bismillah, kemudian bismillah di tengah-tengah begitu ya. Maka itu membuat setan keselak begitu. Tidak apa-apa. Seandainya lupa dimaklum, asal jangan ngelupa begitu. Begitu ya. Tidak apa-apa karena memang manusia mahlul khata' wan nisyan. Nas mahlul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika kita lupa, bacalah di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah awaluhu wa akhir. Ya Allah, aku niat bismillah sejak awal. Begitu ya. Menyebut namamu dari awal sebenarnya, cuma karena lupa. Tidak apa-apa. Ketika kita ingat, bacalah ketika ingat itu. Begitu. Atau kita makan berjamaah. Kalau makan berjamaah dipimpin oleh satu orang, itu sudah terwakili semua. Sudah terwakili semua. Seandainya kita tetap baca masing-masing, itu sunnah, afdol. Sudah terwakili oleh semuanya. Satu orang baca, Allahumma bariklah dan seterusnya. Tapi kalau kita membaca sendiri, itu afdol. Begitu. Dan luar biasa, makan berjamaah. Ini afdolnya luar biasa. Pahalanya besar sekali. Ada lagi? Oh iya, silakan. Kalau misalkan kita susah tidur nih. Susah tidur. Terus kita dengerin ayat Al-Quran lewat handphone atau komputer gitu sampai kita ketiduran, itu boleh apa enggak? Bagus. Begitu ya. Bagus. Bacaan mau kita baca langsung. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, begitu ya. Itu juga bagian daripada ibadah. Kita dengar ceramah,
dengar Quran, itu berpahala juga. Bagus, begitu ya. Sekarang ini tidak ada alasan untuk kita tak baca Quran. Kita tak ada waktu baca Quran. Dengarkanlah Quran. Kalau kita tak ada waktu untuk baca Quran, ini mah sudah baca tidak, dengarkan pun tidak. Wah, jangan sampailah. Seandainya dalam sehari itu kita tak baca Quran, ya dengarkanlah Quran. Setidaknya waktu tidur kita itu, waktu tidur kita susah tidur, dengarkanlah setel MP3, dengarkan. Wah, gitu. Setidaknya kalau kita tidurnya bersama orang-orang, ya kita rada pelanin lah, jangan ganggu orang. Takutnya ada orang yang tidak suka dengan bacaan Quran gitu. Nah, kalau kita di kamar sendiri ya itu bebas lah. Oh, gitu. Jadi itu bagian daripada ibadah, berpahala juga. Nah, sekali lagi, kalau kita tak sempat baca Quran, ya sempatkanlah untuk mendengarkan bacaan Quran. Ada lagi? Oh ya, silakan Bapak. Kalau misalkan itu Imam. kalau udah baca surat Al-Fatihah, baca suratnya kan panjang. Sedangkan makmum udah selesai baca surat Al-Fatihah. Kita sebaiknya baca surat atau dengerin imam Dengerin. satu lagi. Kalau misalkan imam kan baca suratnya kan tertatih-tatih. Kadang sampai 3 kali itu gimana? Itu mau imamnya sah atau enggak? Oh ya, baik. Makmumnya sah. Maka oke, baik. Menjadi makmum itu boleh siapa saja. Tapi untuk menjadi imam, itu ya, orang yang fasih bacaannya. Kalau bisa dia yang hafalannya lebih banyak. Tidaknya fasihlah bacaannya. Lalu bagaimana kalau ternyata kita berada di masjid yang imamin imam yang menurut kita nggak fasih? Ya sudah, kita husnuzon saja. Ini guru saya mengajarkan macam itu. Sebab ada pendapat yang saklek ya. Kalau imam tak fasih, sudah kita nggak sah ikut dia. Gitu. Begitu ya. Tapi ada pendapat kedua. Ini ya dalam mengkaji fikih gitu ya. Kalau kita menurut kita nggak fasih, begitu ya. Tapi kita nggak ada masjid lain lagi, begitu ya. Masjidnya hanya itu dan imamnya itu misalnya bacanya menurut kita nggak fasih, ya sudah. Kalau menurut dia itu sah, ya sudah sah. Kalau menurut dia sholatnya sah, ya sudah kita ikut sah. Begitu. Nah, jangan lantas lalu kita nanti malah jadi hubungan tak baik, begitu ya. Kita rumah dekat masjid, tapi sholat nggak ke masjid itu, begitu ya kan? Jadi omongan begitu. Padahal kita menghindari imam yang tak fasih. Tapi nggak apa-apa. Maka kita pakai pendapat yang kedua itu. Kalau menurut dia sholatnya itu sah, maka kita ikut sah. Tapi kalau dia pun ragu, saya bacaan kayak gini, kayaknya saya sholatnya nggak sah. Ya berarti kita ikut nggak sah itu. Nah, hindar kalau dia sampai ngomong begitu. Kalau dia ngomongnya sholat dia nggak sah, ya sudah, kita jangan ngemakmum ke dia. Oh gitu ya. Nah, kalau menurut dia sholatnya sah, kita ikut sah, makmum. Jadi makmum itu ditanggung oleh imam. Seandainya nanti ada kesalahan, imam yang nanggung. Nah, maka hati-hati untuk jadi imam. Perlu ilmu dan lain sebagainya. Jangan bosan mengupgrade diri. Begitu, belajar lagi. Nah, begitu. Begitu ikut. Nah, lalu kemudian tadi baca Fatihah. Waladhdallin amin. Nah, kita gantian yang baca Fatihah. Kita sudah baca Fatihah, imam belum selesai baca surat. Ya sudah, dengarkan. Sambil dalam hati kita zikir apalah. Bebas, yang penting dalam hati kita zikir. Begitu sambil dengarkan imam gitu. Jadi ketika imam baca kita dengarkan. Gitu. Kalau kita hafal ya, seandainya imam ada kesalahan kita luruskan. Gitu. Ya kita dengarkan saja. Begitu. Kemudian ada lagi? Oh iya, silakan. Pak Ustadz, kalau baca Al-Quran itu lebih diutamakan membenarkan bacaannya atau menghafalnya? Oh, baik. Suatu saat ada kawan saya pergi ke satu pesantren, pindah dari satu pesantren ke pesantren satunya lagi. Begitu pindah, dites bacaan Quran. Nah, ini pesantren tahfidz ya, satu pesantrennya.
pesantren tahfidz, pindah lagi ke pesantren tahfidz yang lain. Begitu di pesantren yang kedua ini dites oleh ustadznya, ternyata bacaannya belum bagus, dilarang selama sekian minggu kau jangan setor hafalan, gitu. Perbaiki dulu bacaan. Nah, itu perbaiki bacaan, karena dari bacaan yang rusak, maka ketika kita menghafal, hafalannya pun rusak juga, gitu. Maka fasihkan dulu, nah, fasihkan dulu bacaannya. Maka afdal sejak kecil kita punya anak kita ini ingin bacaannya bagus ini. Syukur kita punya suami atau punya istri yang bacanya bagus, syukur diajari. Atau kita punya tetangga atau siapa, minta guru ngaji yang bacaannya bagus, begitu ya, untuk mengajari anak kita. Ya, jadi agar terbiasa untuk mengucapkan makhraj yang bagus. Saya punya anak santri sudah sampai Quran, sudah sampai Quran. Ketika dia ngajinya dulu waktu kecilnya itu barangkali gurunya kurang fasih, begitu ya. Oh begitu ya. Udah dari biasa saya juga di Jawa dulu, di Lampung kan Jawa lingkungan itu. Ini juga santri ini dulu di Jawa begitu. Jadi kan pengucapan A itu nga. Susah. A. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata saya. Dia alhamdulillahi rabbil alamin. Udah dibenarkan alamin nga. Susah. Tapi nggak apa-apa lah begitu ya. Tapi terus kita tuntun begitu ya. Begitu bacaan. Ya jadi syukur begitu ya. Dulu juga waktu kecil rata-rata macam itu. Tapi ketika besar kita berguru kepada yang lebih fasih begitu ya, kita bisa berubah itu. Oh, itu. Jadi afdolnya kita fasihkan bacaan. Kita fasihkan bacaan, barulah masuk kepada kita menghafal. Kita menghafal. Bagaimana sudah tua sekarang? Ya sudah, hafalkan surat-surat yang kira-kira kita perlukan ketika sholat. Syukur enggak 30 juz ya, juz 30 lah begitu ya. Juz 30 kita hafal ya, enggak apa-apalah begitu. Kalau kita ke umur begitu ya, umur sudah tua, kalau enggak ada hafalan ya kan rugi begitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau masih muda begitu ya, masih banyak kesempatan untuk belajar, lebih baik kita perbaiki dulu bacaan, fasihkan dulu. Fasihkan dulu bacaannya. Gitu. Fasih. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Teteh. Bagaimana agar bertamu? Soalnya kalau misalkan kan ada orang misalkan bertamu, terus gak lupa waktu gitu, kebablasan gitu. Terus sedangkan yang punya rumahnya beraktivitasnya ke hamba gitu kan. Oh, iya, baik. Tamu itu kal mayit, seperti mayit. Mayit itu bagaimana yang hidup. Terserah mau dikubur mau enggak, terserah yang hidup. Terserah yang hidup. Oh gitu ya. Mayit jadi tamu itu bagaimana yang punya rumah. Lalu kita tuan rumah wajib menghormati tamu. Tamu wajib tahu diri. Itu dia. Itu dia. Jangan sampai bertamu tak tahu masa, tak tahu waktu. Begitu. Ini luar biasa kalau kita diberi oleh Allah menjadi orang yang peka. Gitu ya. Ini suatu kelebihan. Kita menjadi jadi orang yang peka. Peka itu orang yang tahu kalau ini orang ini kayaknya kalau saya lama-lama nggak enak begitu. Ya, kalau urusan kita sudah selesai cepat pulang. Begitu ya. Cepat pulang. Sekali lagi, tuan rumah wajib menghormati tamu, tamu wajib tahu diri. Bahkan satu saat ini sampai ditegur ya. Sampai ditegur, sampai turun ayat ya tentang teguran bagi orang yang bertamu nggak tahu diri begitu ya.
Suatu saat malam-malam ada orang bertamu ke Rasul. Bertamu ke Rasul. Wow, udah dikasih makan, kasih apa. Begitu ya. Masih saja. Wow, masih saja begitu ya, ngajak ngobrol lain sebagainya. Sayyidah Aisyah di belakang sudah begitu ya, sudah kasih kode ke Rasul. Rasul nggak enak, ini tamu belum pulang. Sampai malam begitu. Akhirnya ujung-ujungnya pulang. Akhirnya turunlah ayat teguran begitu ya. Kalau bertamu ke rumah Rasul begitu ya, maka harus tahu waktu. Kalau seandainya sudah dikasih makan dan lain sebagainya, ya hendaknya cepat-cepat pulang lah, begitu ya. Begitu pun untuk kita yang bertamu ke rumah orang, ya, kalau memang urusan kita sudah selesai, begitu, ya sudah, cepat-cepat pulang saja, gitu, cepat-cepat pulang. Kita kalau kepada orang lain kita memaklumi, barangkali orang itu belum paham, tapi jangan sampai kita yang dimaklum, gitu. Jangan sampai kita dimaklum, karena kita ngaji. Gitu. Ini bedanya orang yang ngaji dan tak ngaji. Jangan sampai kita yang dimaklum. Kalau kita bertamu wajib tahu diri, begitu ya. Bertamu itu mendatangkan pahala. Tapi kalau sampai tuan rumah menjadi tak enak dan lain sebagainya, itu malah jadi madarat nantinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan Kang. Namanya Pak Ustaz. Ya. Saya pernah dengar. Ya. Kalau waktu sholat, kalau ada yang salam wajib menjawab. Kan misalkan kita lagi sholat pas posisinya tahiyat akhir. Ada yang salam, kita jawab kan Pak Ustaz dengan ngerti. Nah itu lupa bacaan yang pas tahiyat akhir. Nah itu ngulang dari awal apa gimana tuh Pak Ustaz? Apa batal sholatnya? Terus sama satu lagi Pak Ustaz. Dulu saya pernah ngaji. Itu kata yang ngajarin ngajinya, kalau sholat misalkan kita gerak yang misalkan selain gerakan sholat melebihi 3 kali, itu katanya batal sholat. Nah itu gimana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang kita menjawab salam, saya belum temukan dalilnya. Barangkali ada ya, tapi selama ini saya takut ya. Saya akan menjawab sesuatu yang saya tahu, begitu ya. Ini berbicara agama berat sekali kalau kita mengada-ada begitu. Selama yang saya kaji, barangkali ada yang dalil lain. Selama yang saya kaji, ketika kita sholat, ya tak bolehlah menjawab salam, begitu ya. Tak boleh. Adapun kalau kita sholat, kalau kita mau agar orang itu tahu kita sedang sholat, rada dikeraskan bacaannya. Kalau yang mengucapkan salam atau yang yang memanggil kita adalah ibu kita misalnya, yang memanggil kita ibu kita, kalau kita sedang sholat sunnah, lebih baik batalkan sholat sunnah. Tapi kalau kita sedang sholat wajib, jangan dibatalkan, tapi keraskan bacaannya, Allahu Akbar, agar ibu kita tahu kita sedang sholat. Begitupun orang yang mengucapkan salam, begitu ya. Kita tak menjawab, cuma kita keraskan saja bacaannya, Allahu Akbar. Oh, dia lagi sholat, pantas nggak menjawab salam saya, begitu ya. Nah, jadi kalau sedang sholat menjawab salam itu saya belum, kalau saya, ini barangkali keterbatasan saya belum temukan dalil yang mengatakan boleh menjawab salam ketika sholat, begitu. Saya belum temukan dalilnya itu. Wallahu alam, barangkali ada. Oh gitu. Itu. Nah, jadi kalau sholatnya sholat sunnah, yang memanggil ibu kita batalkan. Tapi kalau wajib dikeraskan bacaannya agar tahu bahwa kita sedang sholat, baik kepada ibu ataupun orang yang bertamu. Lalu yang kedua tadi tentang apa tadi? Oh, gerakan. Begitu ya. 3 gerakan berturut-turut, begitu ya. Bukan bagian daripada gerakan sholat, berturut-turut batal. Contoh, ini ada nyamuk di sini. Nyamuk, 3 nyamuk nempel di pipi kita. Wah, 3.
langsung tiga-tiganya kita habek. Plak, 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 batal. Tapi kalau ada seling, boleh. Nah, ada jeda. Nah, itu boleh. Nah, kita gatal di sini. Nah, diamkan. Boleh. Asal bukan gini. Ini batal kalau gini. Gerak. 1, 2, 3. Batal. Nah, tapi kalau diam, ini diamkan. Ini gatal di sini nih. Boleh. Begitu ya. Pakai ini. Ininya yang gerak. Jarinya saja yang gerak. Ini boleh. Begitu ya. Boleh macam itu. Atau kita habis ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini termasuk sesuatu yang sering dilupakan orang. Gitu ya. Gerakan tak. Itu belum tertib itu namanya. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Diamkan gitu. Jangan sampai 1, 2, 3. Jadi itu ya, dalam mazhab Syafi'i begitu ya. Itu 3 kali berturut-turut batal begitu ya. Memang ada mazhab lain yang membolehkan. Ada kalau kata kawan saya yang ke haji itu di Mekah itu macam-macam cara orang sholat. Ya udah biarkan. Barangkali mereka ada dalil lain begitu. Ya ada orang sholat kan. Wah, sholat bawa anak misalnya. Wah, anaknya ngegrolong ke sana atau diambil dulu, simpan dulu. Atau dia bawa air begitu. Airnya ke dupak atau apa, diambil dulu, sholatnya lanjutkan. Ada macam-macam sholat. Barangkali dia ada dalil lain. Nggak boleh kita, itu nggak sah. Ya menurut mazhab Syafi'i nggak sah, tapi barangkali menurut mazhab lain boleh kayak gitu. Jadi memang kalau kita ikut Syafi'i, hati-hati, lebih ihtiyat, kehati-hatian untuk menjaga ketertiban sholat. 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Gerakan 3 kali berturut-turut bukan termasuk bagian daripada gerakan sholat, itu membatalkan sholat. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan Teteh. Ustaz, kalau lagi haid, Haid? boleh pegang atau baca Al-Quran tidak? Oke, baik. Orang haid luar biasa. Ini bagi wanita ini luar biasa ini. Haid. Ini masa di mana dia rehat begitu ya, melakukan kewajiban agama. Haram sholat, haram puasa, begitu ya. Haram baca Quran, gitu ya. Maka saya lebih ikut kepada pendapat yang berhati-hati, begitu ya. Orang wanita haid haram pegang Quran, haram baca Quran. Bagaimana kalau kita baca yang kulhu palak binas mau tidur? Kalau niatnya zikir boleh. Niatnya zikir boleh. Guru saya punya guru di punya pesantren di daerah Bandung Barat, pesantren Arisalah. Beliau alumni Syria. Beliau punya sanad Quran dekat dengan Rasul begitu ya. Jadi sanadnya itu tinggi begitu ya, luar biasa. Bertanya tentang masalah yang suami istri hafal Quran. Ini Umi boleh panggilannya. Ini ketika haid ya benar-benar total nggak baca Quran, begitu ya, nggak baca Quran. Adapun dengarkan saja MP3 atau apa untuk menjaga hafalan itu. Seandainya dibaca tidak bersuara. Benar-benar orang yang haid itu dia menjaga, begitu ya, menjaga, tidak megang Quran, tidak baca Quran, begitu ya. Tidak pegang Quran, tidak membaca Al-Quran, dengarkan boleh. Tapi bagaimana kalau kita ngajarkan Quran, begitu guru ngaji, kalau dia berhenti selama seminggu, kasihan anak-anak. Itu kalau untuk ngajarkan tak apa-apa. Itu ada madorot untuk ngajarkan, tapi niatnya pun bukan baca Quran, begitu ya. Nah, niat berzikir, ngajarkan, begitu. Nah, jadi itu pendapat saya. Memang ada yang membolehkan begitu ya. Tapi untuk kehati-hatian saya pakai pendapat yang wanita haid haram pegang Quran, haram membaca Quran, begitu ya. Adapun kalau surat-surat pendek, niat berzikir itu boleh, begitu ya. Niat berzikir itu boleh, begitu.
Jadi luar biasa, Allah memberikan pahala begitu besar bagi wanita yang haid itu. Kalau dia ketika masa sucinya dia dalam sehari baca 1 juz, sholat selain sholat wajib, sholat sunnahnya juga ditambah, dia pun puasa Senin Kamis, maka selama haid pahalanya nggak berkurang, dia tetap dapat pahala itu. Maka rugi orang yang di masa sucinya amalannya hanya wajib-wajib saja, baca Quran nggak pernah. Maka ketika dia haid, ya Allah mencatatnya hanya yang wajib-wajib saja. Maka ketika dia baca Quran, ketika di masa sucinya baca Quran 1 juz, ketika dia haid tetap diberi pahala sama seperti dia membaca Quran 1 juz setiap hari. Begitu ya. Jadi tidak berkurang pahalanya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, silakan, Kang. Misalkan nih Pak Ustadz, ada orang dia masa lalunya kelam, masa lalu kelam. terus dia dikasih rezeki, dia mulai belajar untuk bertobat, mulai sholat, mendekatkan diri, puasa, belajar yang lebih baik lagi, terus dia diberi ujian, nah dia ini terus belok lagi Pak Ustadz, jadi ke yang kayak dulu lagi, misalkan apa itu. At-taib minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Syaratnya istiqomah. Tapi kalau dia balik lagi, taubat sambel namanya, gitu. Balik lagi, begitu ya. Maka ketika kita sudah hijrah, dalam arti kita taubat, maka kita perlu partner. Ada partner yang mengingatkan kita datang kepada orang yang soleh. Gitu. Kita perlu partner gitu, untuk mengingatkan kita. Sebab kambing kalau sendiri dia mudah diterkam singa. Tapi kalau berjamaah, begitu ya, insya Allah singa pun takut. Begitu ya. Maka ketika dia sudah niat hijrah, niat bertobat dengan sebenar-benarnya, ujian cobaan pasti ada. Selama kita masih hidup ini, sekarang kita masih ngaji, mau sholat. Kita ini belum berhasil ini. Kita masih dalam tahap. Kapan kita berhasil? Ketika ujung kehidupan kita tetap membawa iman Islam. Lisan kita bisa berucap la ilaha illallah. Kaki menginjakkan surga. Barulah itu berhasil. Bisa menjaga iman Islam. Ketika kita masih hidup, kita nggak tahu ujung kehidupan kita seperti apa. Maka ketika dia balik lagi, sedihlah, kita doakan dia. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke jalan yang benar, begitu ya. Maksiat balik lagi, nggak apa-apa. Asal dia yakin begitu, masih dipanjang umur, begitu masih panjang umur. Tapi alangkah baiknya kalau taubatnya taubatan nasuha. Maka sekali lagi, ketika kita sudah bertaubat, niat hijrah benar-benar, carilah partner, gitu ya. Maka syukur ketika dia hijrah. Carilah pasangan yang bisa membuat dia lebih baik. Kalau dia masih bujangan, nikahlah dengan wanita yang soleha, yang dia yakin. Kalau dia perempuan, carilah laki-laki yang baik. Gitu. Ada partner, saling mengingatkan. Begitu ya. Karena perlu kita, manusia itu sering lalai, maka perlu ada yang memberi peringatan, mengingatkan kita. Maka, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi terakhir? Tak ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tak ada? Selesailah. Baik. Itulah saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga segala hajat kita, cita-cita kita, ini saatul ijabah, asar hari Jumat. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Istajib doana ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.